Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani, kesehatan olahraga, dan hasil pengukuran tes. Yang kedua, kalian dapat mempraktekkan latihan kebugaran jasmani. Nah, untuk materi kebugaran jasmani kita bahas yang pertama berkaitan dengan pengertian. Apa itu pengertian kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nah, itu pengertian kebugaran jasmani. Apakah begitu penting kebugaran jasmani bagi tubuh kita? Tentunya sangat penting sekali. Kenapa? Karena aktivitas kita sehari-hari itu ditompang atau didasari oleh tingkat derajat kebugaran jasmani, ya. Semakin tinggi derajat kebugaran jasmani kita, maka aktivitas kita juga semakin tinggi. Nah, itu tentang kebugaran jasmani. Manfaat. Apa sih manfaat latihan kebugaran jasmani? Yang pertama, manfaatnya yaitu mengetahui kondisi kesegaran jasmani, ya. Itu manfaat yang pertama, ya. Nah, kita dapat mengetahui kondisi kesegaran jasmani kita, ya. Contohnya dengan melakukan tes, ya. Entah itu jalan cepat, entah itu lari, ya. Yang kedua, menentukan program latihan yang sesuai. Yang namanya latihan tentunya harus terprogram, ya, tidak bisa dilakukan secara acak. Kalau sekarang latihan berarti besok libur, terus besoknya lagi baru latihan. Nah, itu yang namanya latihan secara terprogram dengan durasi waktu yang ditentukan. Yang ketiga, manfaatnya adalah mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program latihan. Di situ salah, ya, pengetikannya. Yang betul itu mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan di dalam program latihan. Nah, untuk mengetahui itu semuanya, maka diperlukan yang namanya tes kebugaran. Apa itu tes? Tes itu adalah instrumen atau alat untuk mengukur sejauh mana siswa ini memiliki kondisi fisik, ya. Dan pengukuran, apa sih sebenarnya pengukuran itu? Pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif. Jadi pengukuran itu harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, bentuk-bentuk latihan tes kebugaran jasmani. Yang pertama, bentuk latihannya tes lari cepat 60 meter. Yang kedua itu tes angkat badan.
Yang ketiga, tes baring duduk. Yang keempat, tes loncat tegak ya. Yang kelima itu adalah tes lari jarak jauh ya. Kita bahas yang pertama, yaitu berkaitan dengan tes ya. Tes lari cepat 60 meter ya. Jadi tes lari cepat 60 meter ini sama dengan pada saat kita lari speed ya, lari yang ada di atletik ya. Tes lari cepat 60 meter itu tujuannya untuk mengukur kemampuan fisik dan kecepatan lari. Nah, peralatan yang diperlukan tentunya adalah lintasan lari. Itu bisa kalian lari di lapangan, bisa juga di jalan, tapi jalannya sepi ya, jangan jalan yang ramai. Yang kedua, peralatannya stopwatch. Ini digunakan untuk alat ukur ya, untuk mengukur kecepatan. Yang ketiga, peralatannya adalah alat tulis. Nah, bagaimana pelaksanaan tesnya? Untuk pelaksanaan tesnya itu tak jauh beda dengan saat kita melakukan lari cepat ya. Itu jadi tujuannya untuk mengukur kemampuan fisik dan kecepatan lari ya. Ini tujuan dari lari 60 meter. Yang kedua yaitu tes angkat tubuh. Tes angkat tubuh itu tujuannya adalah mengukur kekuatan serta daya tahan otot lengan maupun bahu siswa. Itu tujuan dari tes angkat tubuh. Nah, peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, palang tunggal. Atau kalau nggak punya palang tunggal di rumah, gunakan pintu ya, pintu rumah. Kalian gandul di pintu itu ya, yang di kusennya itu. Atau mungkin kalau nggak ada lagi, kalian bisa mencari pohon yang batangnya agak besar dan kuat ya, digunakan untuk tes angkat tubuh ya. Peralatan yang lain yaitu stopwatch. Stopwatch ini untuk mengukur waktu ya. Yang ketiga, alat tulis untuk mencatat ya, seberapa kuat kalian melakukan tes untuk angkat tubuh ya. Nah, itu terus pelaksanaannya ya, pelaksanaan tes angkat tubuh siswa atau kalian itu berdiri ya di bawah palang tunggal atau mungkin apa saja yang seperti di gambar itu ya. Lengan kalian memegang, nah, terus gandul. Nah, itu tujuannya sudah pasti ya, mengukur kekuatan serta daya tahan otot lengan maupun bahu siswa. Ini untuk tes angkat tubuh. Yang ketiga yaitu tes baring duduk. Tujuan dari tes baring duduk yaitu untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Nah, peralatan yang perlu kalian persiapkan, yang pertama matras. Kalau nggak ada matras, gunakan kasur. Kalau nggak ada kasur ya digunakan tikar. Yang penting ada alatnya. Yang kedua, stopwatch. Ini stopwatch dipergunakan ya. Yang ketiga, alat tulis. Pelaksanaannya ya, kalian tidur terlentang
Terus kakinya itu ditekuk kurang lebih ya 90 derajat ya. Terus kedua tangan itu berada di belakang kepala seperti yang nampak di gambar itu ya. Pelaksanaannya kalian seperti melakukan gerakan sit up, cuma ini kalian lakukan dalam hitungan sekian detik. Jadi sejauh mana kalian kuat melakukan gerakan baring duduk ya, itu digunakan alat ukur yang namanya stopwatch. Yang berikutnya latihan loncat tegak. Tujuan dari latihan loncat tegak yaitu untuk mengukur daya ledak atau explosive power otot tungkai dan otot perut. Peralatannya ya tentunya alat ukur. Kalian bisa membuat alat ukur menempel di dinding ya, seperti pada gambar itu ya. Terus gunakan stopwatch lagi. Pelaksanaannya kalian tinggal meluruskan satu lengan ya, menjangkau yang paling tinggi pada saat kalian belum melakukan lompatan ya. Nah setelah itu pelaksanaannya kalian melompat sekuat mungkin atau mengeluarkan power eksplosif ya, keluarkan kekuatan kamu sekuat mungkin melompat ke atas untuk menjangkau yang paling tinggi. Itu bentuk latihan dari loncat tegak. Yang berikutnya yaitu tes lari jarak jauh. Tujuan dari tes lari jarak jauh yaitu untuk mengukur daya tahan. Daya tahan itu endurance, basa Jawane stamina. Itu namanya tes daya tahan atau endurance. Peralatannya sama, yaitu alat untuk lari ya, sepatu ya, pakaian, terus gunakan juga stopwatch. Nah untuk lari ini tentunya ada perbedaan jarak tempuh untuk putra dan untuk putri ya. Kalau untuk putra itu bisa 1000 meter, kalau putri itu 800 meter. Peralatannya lintasan lari, terus stopwatch, alat tulis untuk mencatat hasil lari kalian ya. Nah itu peralatannya. Untuk pelaksanaannya nggak jauh beda kita dengan lari seperti biasanya ya. Jadi lari ini tujuannya adalah untuk mengukur daya tahan atau stamina kalian ya. Nah bagaimana untuk mengetahui bahwa derajat kebugaran kita ini bagus atau kurang bagus? Itu ada kriteria tes kebugaran jasmani usia 13 sampai 15 tahun. Jadi usia itu menentukan sekali derajat kebugaran jasmani dan bentuk dari latihannya. Jadi nggak bisa digunakan semuanya ya. Batasan itu ada anak usia 6 sampai 9 tahun. Maka batasannya untuk baik, itu kurang baik, dan sangat baik, baik itu putra maupun putri, itu beda dengan anak usia 10 sampai 12 tahun ya. Nah karena usia kamu 13 sampai 15 tahun, maka gunakanlah format yang kedua, yaitu format yang di bawahnya itu ya. Untuk putra kalau lari itu 16 detik ya, putri 41 detik ya. Itu bisa kamu lihat ada kriteria nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi semakin nilaimu tinggi berarti derajat kebugaran kamu itu bagus. Nah untuk materi kebugaran jasmani saya kira cukup
Ini saja harapan saya, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan aktivitas olahraga setiap hari untuk menjaga stamina kalian ya. Nah, jangan lupa pesan saya, tugas-tugas yang diberikan tolong dikerjakan. Tugas dari saya tolong dipersiapkan. 2 minggu lagi saya akan meminta tugas kalian. Baik, selamat pagi dan salam olahraga buat kalian semuanya.